Selanjutnya yaitu ceramah agama atau mau'izatul hasanah, dilanjutkan juga dengan sambutan oleh Shahibul Bait yang kali ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Shahibul Fadilah Al-Mukarram Ustaz Manda Haji Ahmad Jayani MMPD. Wa ala fadilatihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-mauta rahatan lil abrar yanquluhu min daril fana'i ila daril baqa'i wa daril istimrar. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibil mu'jizati wal asar wa dalalati wal asrar wa ala alihi wa ashabihi min yawmin hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du, hadratul karamin wal muhtaramin yang saya hormati dan yang saya muliakan, para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, wabil khusus yang saya hormati Sahibul Fadilah Murabbi Ruhada ilallah, guru kita al-karam Bapak Ki Haji Ahmad Syarwani SPD. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa membimbing kita di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya salmati al-karam Al-Ustaz Haji Mal-Husin SPD, ya salmati dan yang semuakan Al-Karam Ustaz Husni Mubarak MM, yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Karam Ustaz Kanda Haji Madinah, yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Karam Pamanda Ustaz Dr. Andes Ahmad Basuni MSC, yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua DKM Ustaz Eri Asari, setelah jajaran pengurus Masjid Jaminul Huda, yang saya hormati Adinda Ustaz Nurul Anwar SPD, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Malam Jumat Adinda Ustaz Ahmad Syayuti, serta pengurus Majelis Taklim yang lainnya. Saya hormati Al-Karam Ustaz Suwardi, keluarga dari Shahibul Bait. Saya hormati segenap aparatur pemerintah, Ketua RW 07 Bapak Samudin, Bapak Ketua RT 01 Bapak Mahmudin, Bapak Ketua RT 02 Bapak Masudi, Bapak Ketua RT 06 Bapak Budi, 03 dia Bapak Muhammad M. Ayub, 010 ada Bapak Dedi Setiadi, serta seluruh pengurus RT yang berada di naungan RW 07. Yang saya hormati para undangan yang datang dari Kampung Pengarengan, warga Masjid Jaminul Huda, dan juga yang datang dari berbagai kampung. Mohon maaf tidak sebutkan namanya satu persatu,
namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim pada tamu yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus yang semati keluarga besar almarhum Bapak Guntur bin Yahya, antara lain putra beliau Muhammad Soleh, istrinya Kanda Rahimah, dan Abang Rasul, Abang Siddiq, serta anak menantunya, serta keluarga besar yang lainnya. Mohon maaf juga tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim pada keluarga semuanya. Juga Indramen, pengurus kematian Pak Manda Hasan Basri. Hadirin jamaah tahlil rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur, yang telah banyak menganugerahkan nikmatnya yang tidak terukur, terutama anugerah nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah pada malam yang sangat berkah ini, Lailatul Jum'ah, kembali hadir kita bersama-sama duduk bersimbah di kediaman Sahibul Bait, yaitu di kediaman almarhum Bapak Guntur bin Yahya, di dalam rangka kita mendoakan beliau yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pada malam hari ini pembacaan tahlil, tahmid, kulhu dan lain sebagainya adalah malam yang terakhir. Kita doakan mudah-mudahan seluruh bacaan kita, baik itu Al-Quran, Suratul Ikhlas, tahlil, tahmid, zikir, Al-Quran dan lain sebagainya, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala dan juga dijadikan sebagai bekal beliau yang sekarang sudah berada di alam kubur. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya minas sulumati ila nur. Hadirin jamu tahlil rahimakumullah. Ketika kemarin kita menyelatkan, sudah banyak diuraikan tentang kebaikan almarhum, tapi tidak salahnya saya ingin tambah bahwa almarhum Bapak Guntur ini kita kenal profesi sehari-hari, aktivitas sehari-hari beliau adalah khadimul masjid, jadi marbat di Masjid Jami'ul Huda. Kalau kita bicara marbat, sesungguhnya ini profesi yang teramat sangat mulia. Dalam riwayat Nabi Allah Ibrahim ketika selesai membangun masjid itu beliau langsung menjadi marbat. Dia yang bersihin masjid, dia yang nyapu, dia yang ngepel, dia juga yang nimbain air ke kolam. Itu beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasul juga jadi marbat. Nabi Zakaria juga demikian. Umurnya itu dihabiskan untuk berkhidmat di masjid. Itu Nabi Zakaria, jadi marbat Nabi Zakaria. Nah juga Bunda Maryam, ibunya Nabi Isa, beliau tinggal di mihrab. Kenal mihrab? Kalau ada kita mati di belakang pedium, tempat imam. Beliau tinggal di situ sekaligus menjadi marbat masjid. Tiap hari masjid dibersihin sama beliau, disapu. Itu Bunda Maryam. Nah bahkan Rasulullah SAW punya marbat di Masjid Nabawi. Itu Rasulullah punya marbat. Marbatnya ibu-ibu, namanya Ummu Murza. Ummu Murza namanya. Murza maksud saya.
Ummu Muhzah ini marbot Nabi yang bekerja di Masjid Nabawi. Perempuan yang berkulit hitam dan usianya sudah lanjut. Beliau ini mendedikasikan dirinya itu seorang perempuan jadi marbot di Masjid Nabawi. Nabi itu menaruh hormat pada beliau dan cinta pada beliau. Itu setiap hari masjid nyaman dipakai buat sholat, dibersihkan oleh beliau. Ummu Musa namanya. Nah, ketika beliau sudah bertahun-tahun jadi marbot di Masjid Nabawi, kemudian beliau sakit. Sakitnya itu kemudian meninggal dunia. Meninggalnya di waktu malam. Sahabat yang melihat Ummu Murzah itu meninggal dunia semuanya pada datang. Kemudian ada yang punya pendapat, tolong bilangin Rasulullah, berangkatlah seorang ke rumah Rasulullah. Tapi Rasulullah sedang tidur, nggak berani bangunin. Balik lagi, Rasulullah nggak tahu kalau itu Ummu Murzah meninggal dunia. Setelah beberapa hari, kok ini masih nggak seperti kemarin, biasanya bersih, ini kotor ini. Ditanya oleh Nabi, kemana Ummu Murzah itu? Dijawab oleh sahabat, Ummu Murzah sudah meninggal dunia. Rasulullah terkejut, mengapa saya tidak kasih tahu? Apa jawab sahabat? Ketika itu Rasul sedang tidur dan kami tidak mau mengganggu Rasul yang sedang istirahat tidur. Kemudian kata Rasulullah, coba tunjukin saya di mana dikuburnya. Ditunjukinlah oleh sahabat-sahabat. Dikuburkannya itu dalam kitab Sahih Bukhari Muslim itu Ummu Muhzah itu dikuburkannya di Baqi. Tahu Baqi? Yang udah haji tahu itu. Baqi itu kubur yang ada di belakang Masjid Nabawi. Dikuburin situ. Rasulullah langsung mendatangi kuburan itu dan langsung berdoa. Setelahnya Rasulullah berdoa, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah tempat yang paling gelap. Tetapi untuk Ummu Murzah ini, kuburan ini akan menjadi terang sebagaimana pekerjaan dia setiap hari menerangkan masjid. Kerjaannya, kata Rasulullah, nerangin masjid. Kuburannya didoain sama Rasulullah terang seperti terangnya lampu-lampu yang ada di Masjid Nabawi, bahkan lebih terang lagi. Nah, kalau kita ambil kisah ini, kita doakan mudah-mudahan Abah Guntur ini kuburannya itu terang, lebih terang dari lampu-lampu yang ada di Masjid Nurul Huda, bahkan lebih terang lagi. Amin. Makanya jadi marbot itu profesi yang sangat mulia. Nah, ini beliau meninggal. Ntar kalau diangkat jadi marbot oleh DKM, jangan nolak. Bahkan kalau bisa minta, saya siap jadi marbot walaupun tidak digaji. Siap jadi marbot. Ya Allah, di akhiratnya itu udah ada jaminan itu, diberikan cahaya di dalam kuburnya itu. Hadirin jamaah tahdir rahimakumullah, ada 3 hal yang manusia itu dislike. You know what the meaning dislike? Ekal, apa arti dislike? Ada 3 hal yang manusia itu dislike, artinya tidak mau
tidak suka dan takut. Ada 3 hal yang ditakuti, yang tidak mau manusia itu, yang tidak suka manusia itu. Apa yang pertama? Yang pertama, manusia itu tidak suka yang namanya sakit. Ada nggak jemaah yang mau sakit? Walaupun dijanjiin kalau sakit nanti dirawatnya di tempat VIP, tempat para pejabat yang kalau sakit dirawat. Kira-kira jemaah ini kalau ditempatkan di sana, dirawat sana dengan catatan sakit, mau apa enggak? Mau apa enggak? Tidak mau. Semua orang pasti tidak ada yang mau sakit. Karena kalau udah kena sakit, semangat hidup berkurang, aktivitas tidak berjalan, selera makan pun itu hilang. Yang ada di benaknya adalah tentang kematian. Ya mati dah gini, ya mati gini, kena sakit. Jadi siapapun orang tidak ada yang mau sakit. Karena itu syukurilah nikmat yang Allah berikan berupa kesehatan yang ada di badan kita. Kita gunakan untuk kita beribadat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu tidak suka kepada kemiskinan. Siapa jemaah yang ada sekarang ini yang mau miskin? Nunjuk. Tidak ada yang mau miskin. Bahkan kalau doa itu, Allah warzuqna rizqan halalan kasiran wasi'an. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak, yang luas, yang berlimpah ruah. Kan gitu. Tidak ada yang minta doa Allah warzuqna, ya Allah rizqan qalila, ya Allah berikan saya rezeki gocap aja hari ini. Ada nggak yang bilang gitu? Minta rezeki cuma gocap aja, hanya buat rokok mau ngopi. Tidak ada yang doa seperti itu. Pengennya doa itu